Kisah ini bermula dari aspal panas di sekitar wilayah Sedati, dekat Bandara Juanda, Surabaya. Jalur ini bukan sekadar penghubung transportasi modern, melainkan hamparan tanah yang menyimpan jejak kaki legendaris seorang pejuang dari Madura, Sadiman, yang lebih dikenal dunia dengan nama Sakera. Bagi masyarakat setempat, jalanan ini memiliki aura yang berbeda saat matahari terbenam. Konon, rute ini merupakan jalur utama yang dilalui Sakera saat melakukan perjalanan rahasia dari wilayah utara menuju Bangil, Pasuruan, untuk memimpin perlawanan terhadap penindasan kolonial Belanda di pabrik gula. Memasuki paragraf ketiga, mari kita selami suasana malam di sana. Sopir-sopir taksi bandara sering bercerita tentang kabut tipis yang tiba-tiba muncul di tengah cuaca cerah. Mereka percaya bahwa kabut itu adalah selimut gaib yang dahulu digunakan Sakera untuk mengecoh patroli serdadu Belanda yang mengejarnya. Cerita nyata yang paling sering terdengar adalah penampakan sosok pria bertubuh kekar dengan baju hitam khas Madura, pesaan, dan sarung yang tersampit di bahu. Sosok ini tidak mengganggu secara fisik, namun kehadirannya seringkali membuat mesin kendaraan tiba-tiba mati secara tidak logis di titik-titik tertentu. Seorang warga senior di sekitar Juanda menuturkan bahwa jalan ini dulunya adalah rawa dan hutan jati yang angker. Disinilah Sakera sering berhenti sejenak untuk mengatur napas dan mengasah celuritnya di bawah sinar bulan, sebelum melanjutkan langkah kaki cepatnya menuju daerah pedalaman Pasuruan. Keangkeran ini dipercaya merupakan manifestasi dari semangat juang yang belum padam. Beberapa pengendara motor mengaku pernah mendengar suara gemerincing besi yang beradu, persis seperti bunyi rantai atau senjata tajam, padahal jalanan dalam keadaan sepi senyap dan tanpa penerangan yang memadai. Ada pula kesaksian tentang aroma bunga kenanga yang mendadak menyerbak di titik yang diyakini sebagai tempat peristirahatan sementara Sakera. Aroma ini dianggap sebagai tanda permisi dari sang tokoh, mengingat ia dikenal sebagai pribadi yang taat beribadah dan sangat menjaga tata krama meskipun sedang dalam pelarian. Jalan menuju Bangil memang melewati kontur yang sekarang sudah berubah menjadi kawasan industri dan pemukiman. Namun di balik beton-beton besar itu, titik-titik napak tilas Sakera tetap tak tersentuh oleh pembangunan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang melindungi tanah tersebut dari alat berat. Dahulu Sakera harus menempuh jarak puluhan kilometer dengan berjalan kaki demi membela hak para buruh tani. Keberaniannya yang luar biasa inilah yang meninggalkan energi kuat di sepanjang jalur Juanda hingga perbatasan Sidoarjo Pasuruan, menciptakan kesan mistis bagi mereka yang tidak memiliki niat tulus saat melintas. Pernah terjadi kecelakaan tunggal yang aneh, di mana pengemudi mengaku melihat seorang pria menyeberang jalan dengan sangat tenang di tengah kecepatan tinggi. Saat rem diinjak, pria itu hilang, dan yang tersisa hanyalah jejak kaki tanpa alas yang mengarah ke arah selatan, menuju Bangil. Masyarakat Madura yang menetap di sekitar Surabaya menganggap jalan ini sebagai jalan kehormatan. Bagi mereka, cerita hantu atau keangkeran di jalur ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan pengingat bahwa tanah yang kita injak sekarang diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh sang jawara. Memasuki kilometer pertengahan menuju Bangil, suasana semakin mencekam saat angin laut berhembus. Di sini, Sakera konon pernah dikepung, namun ia berhasil lolos dengan meloncat secara ajaib. Hingga kini, lokasi loncatan itu sering disebut-sebut sebagai area paling rawan bagi pengendara yang melamun. Sejarah mencatat bahwa Bangil adalah tempat di mana Sakera akhirnya dikhianati dan ditangkap. Karena itulah, perjalanan dari Juanda menuju Bangil dianggap sebagai perjalanan menjemput takdir. Energi kesedihan dan kemarahan dari pengkhianatan itu seolah terserap ke dalam aspal jalanan. Banyak yang percaya bahwa jika Anda melintas di jalur ini pada malam Jumat Legi, disarankan untuk membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Ini bukan sekadar mitos, melainkan bentuk penghormatan kepada roh para pejuang, terutama Sakera, agar perjalanan tetap dilindungi dan tidak disesatkan oleh makhluk halus. Meskipun kini lampu jalan sudah mulai terang dan hiruk-pikuk bandara terasa modern, sisi gelap di bahu jalan tetap menyimpan misteri. Bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan seringkali dianggap sebagai para pengikut setia Sakera yang tetap menjaga jalur perlintasan tuannya. Kisah nyata ini terus turun-temurun diceritakan dari mulut ke mulut, menghubungkan antara realitas sejarah dan fenomena metafisika. Jalan Juanda Bangil bukan lagi sekadar rute mudik atau jalur logistik, melainkan sebuah monumen hidup yang berdenyut dengan kisah kepahlawanan yang mistis. Menutup perjalanan ini,
kita disadarkan bahwa setiap sudut bumi memiliki penjaganya masing-masing.